Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Asfiatun Nuraini dengan NIM 102200014 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemikiran ekonomi An-Nabhani untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Sebelum masuk ke pokok pembahasan, akan saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu mengenai biografi dari An-Nabhani. Yang pertama adalah nasab. An-Nabhani merupakan keturunan kabilah Bani Nabhan dari Arab pedalaman Palestina dan bertempat tinggal di kampung Ijzim. Yang kedua adalah lahir dan wafat. An-Nabhani lahir di Ijzim pada tahun 1908. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Taqiyuddin An-Nabhani Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Beliau wafat pada tanggal 1 Muharram 1398 Hijriah atau bertepatan dengan 20 Desember 1977 Masehi. Dan beliau dimakamkan di pemakaman Syuhada Al-Auza'i di Beirut. Yang ketiga adalah pendidikan dan pertumbuhan. An-Nabhani telah menghafal Al-Quran di bawah usia 13 tahun. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Al-Azhar Asy-Syarif di Kairo, Mesir pada tahun 1932. An-Nabhani merupakan seorang penyair, sufi, dan qadhi atau hakim terkemuka pada zamannya. Yang terakhir adalah karya-karya dari An-Nabhani. An-Nabhani memiliki lebih dari 30 karya, baik dari bidang pemikiran dan ijtihad maupun kitab-kitab yang telah ditulisnya. Karya-karya yang terkenal di bidang pemikiran dan ijtihad diantaranya Nizamul Islam dan Mahafim Hizbut Tahrir. Kemudian kitab-kitab yang terkenal adalah As-Siyasah Al-Iqtisadiyah Al-Mutslah dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang lain. Memasuki pokok pembahasan yaitu pemikiran ekonomi An-Nabhani. Menurut An-Nabhani, ekonomi bukan berarti hemat, juga bukan berarti kekayaan. Tetapi, ekonomi merupakan kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kegiatan memperbanyak harta dan menjaga pengadaannya, serta bagaimana mekanisme atau cara pendistribusiannya. Selanjutnya, terdapat 3 asas atau prinsip dalam menjalankan sistem ekonomi Islam menurut An-Nabhani. Yang pertama adalah konsep kepemilikan. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah. Harta yang dimiliki manusia merupakan pemberian Allah yang dikuasakan kepadanya. Dalam hal ini terdapat 3 macam kepemilikan, yakni pemilikan individu, pemilikan umum, dan pemilikan negara. Yang kedua adalah pemanfaatan pemilikan. Pemanfaatan pemilikan harus sesuai dengan cara yang telah diatur dalam hukum syara. Ada 2 arah dalam pemanfaatan harta, yakni pengembangan harta dan penggunaan harta. Dalam pengembangan harta dan penggunaan harta ini, cara pengelolaannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diatur dalam syariat Islam. Yang terakhir adalah konsep distribusi kekayaan. Islam telah menetapkan atau telah mengatur sistem distribusi kekayaan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan bagi umatnya, yaitu yang pertama wajib membayar zakat, yang kedua pembagian harta negara seperti barang dan uang kepada pihak yang membutuhkan, yang ketiga pembagian harta waris kepada ahli waris, dan yang terakhir larangan menimbun emas dan perak meskipun dikeluarkan zakatnya. Sebelum saya tutup, ini ada sedikit mutiara pemikiran dari Taqiyuddin An-Nabhani, yaitu pemikiran akan tetap menjadi informasi mati selama belum diterapkan. Jika demikian halnya, maka berbagai informasi itu tidak ada bedanya dengan catatan-catatan yang ada di dalam buku-buku dan otak manusia. Poin pentingnya adalah sebaik-baiknya ilmu, meskipun ilmu sedikit, adalah ilmu yang diterapkan atau diamalkan.
Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai pemikiran ekonomi An-Nabhani. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.